Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Insinyur Haji Joko Widodo. Sebagai organisasi Islam yang mengakar kuat di masyarakat, NU telah menjaga ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan, dalam menghadapi pandemi COVID-19, dalam menghadapi hantaman gerakan radikal, termasuk menjaga diri dari politik identitas dan ekstremisme. Wacana memasangkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto menyeruak kembali di tengah khalayak. Di saat percaturan koalisi antar partai politik belum juga final menentukan pasangan capres dan cawapresnya, ide itu merebak. Secara politik sih wajar-wajar saja. Demokrasi membuat segala kemungkinan dalam pergumulan politik. Setidaknya ada 3 hal yang menjadi alasan munculnya ide menduetkan Ganjar dan Prabowo sebagai pasangan capres-cawapres. Pertama, baik Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dianggap yang paling mampu melanjutkan visi pembangunan Presiden Jokowi. Dalam beberapa kesempatan, Jokowi memang seolah memberi dukungan kepada keduanya. Sebagai sesama kader PDI Perjuangan dan memiliki visi kerakyatan yang sama, Pak Jokowi memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo untuk menjadi capres dari koalisi PDI Perjuangan. Bahkan setiap Pak Jokowi menyebutkan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang berani, telunjuknya mengarah pada Ganjar Pranowo. Gagasan-gagasan Ganjar Pranowo tentang Indonesia Emas yang disampaikan olehnya di banyak kesempatan adalah gagasan melanjutkan Indonesia Emas yang pondasinya sudah disiapkan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Ganjar berkomitmen meraih Indonesia Emas itu lebih cepat. Ganjar tidak sekedar melanjutkan program Pak Jokowi, tapi justru mengakselerasi pencapaiannya. Tapi di sisi lain, Pak Jokowi juga sering mengajak Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan yang sekaligus capres dari koalisi Indonesia Maju itu, dalam banyak kegiatan yang terkadang tidak berkaitan dengan tupoksi Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Inilah yang dianggap banyak orang bahwa Jokowi juga mendukung Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024 nanti. Apalagi kubu Prabowo berkali-kali melakukan klaim bahwa visi pembangunannya adalah melanjutkan apa yang telah dilakukan Jokowi. Bahkan boleh dibilang tidak ada gagasan yang diusung oleh Prabowo Subianto. Satu-satunya gagasan yang dimilikinya ya gagasan Jokowi itu sendiri. Karena itulah banyak pihak kemudian menilai jika kedua capres itu, Ganjar dan Prabowo, sama-sama didukung oleh Jokowi, kenapa tidak disatukan saja menjadi pasangan capres dan cawapres? Itu kurang lebih alasan yang dikemukakan oleh beberapa kelompok yang disinyalir justru berasal dari kelompok relawan Jokowi. Alasan kedua adalah dengan bersatunya Ganjar dan Prabowo menjadi pasangan capres dan cawapres, praktis nantinya Pilpres 2024 akan diikuti oleh 2 pasangan calon saja. Lebih praktis karena Pilpres berlangsung hanya 1 kali putaran. KPU bisa menghemat biaya lebih dari 14 triliun rupiah. Dan alasan yang ketiga, bagi saya ini alasan yang paling absurd, adalah karena Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sama-sama belum menentukan nama cawapresnya. Prabowo yang didukung oleh koalisi gemuk dengan banyak partai politik tidak juga menentukan cawapresnya. Demikian halnya PDI Perjuangan yang sudah mengantongi tiket pencapresan Ganjar belum juga mengumumkan cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Karena hilal cawapres dari masing-masing pihak belum juga tampak, muncullah ide, kenapa enggak jika keduanya bersatu menjadi pasangan capres dan cawapres, Ganjar sebagai capresnya dan Prabowo Subianto sebagai cawapres. Atau dibalik komposisinya, Prabowo sebagai capres sementara Ganjar Pranowo sebagai cawapresnya. Benar-benar absurd kan? Sebenarnya wacana menduetkan Ganjar dan Prabowo sebagai pasangan capres dan cawapres ini bukan pertama kali muncul. Muncul di permukaan lalu tenggelam, kemudian menyeruak, lalu tenggelam lagi, dan kini merebak kembali.
Beberapa kali publik dikejutkan oleh gimmick politik dengan gagasan pasangan Ganjar Prabowo ini. Anda pasti masih ingat, pada awal Maret 2023 saat Jokowi bersama Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto menyaksikan panen raya di Kebumen. Di tengah pematang sawah, Jokowi, Ganjar, dan Prabowo berselfie ria, bersuah foto bersama para petani. Ketiganya tertawa ceria. Bahkan sepulang dari sawah, Prabowo sempat menggandeng tangan Ganjar. Asumsi pun merebak. Banyak yang menebak sinyal politik sedang dikirim ke beberapa pihak bahwa Jokowi setuju pasangan Prabowo Ganjar berlaga di Pilpres 2024. Tapi cuaca politik seketika berubah karena sebulan berikutnya, tepatnya di tanggal 21 April 2023, PDI Perjuangan secara resmi mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Eksperimentasi politik untuk menjodohkan Prabowo dengan Ganjar layu sebelum berkembang dan hilang dari perbincangan. Wacana duet memasangkan Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo kembali muncul di pertengahan Juli 2023. Kali ini wacana mencuat gara-gara unggahan Ganjar di Instagram yang berfoto bersama Prabowo. Bahkan di dalam keterangan foto, Ganjar tampak menggoda Prabowo yang menggunakan pakaian perpaduan putih dan hitam. Padahal warna putih dan hitam ini kan merupakan baju relawan Ganjar. Polemik segera merebak, kembali menjadi perbincangan publik, lalu kembali surut karena ide menduetkan Ganjar dan Prabowo sebagai pasangan capres dan cawapres bukan hanya rumit, tapi juga bisa dikatakan jauh dari kemungkinan. Maka, jika di beberapa hari terakhir ini wacana itu mencuat kembali, berarti kita mengatakan bahwa ada kesesatan berpikir yang menghinggapi elit politik kita. Ada kesalahan nalar politik yang terus-menerus dipertahankan. Kita sebut saja itu dengan istilah logical fallacy. Logical fallacy adalah kesesatan logika berpikir yang timbul karena terjadi ketidaksesuaian antara apa yang difikirkan dengan fakta dan data yang bertebaran. Penalaran yang sesat ini terjadi karena premis-premis yang ada diingkari, lalu memunculkan wacana sendiri dari kesimpulan yang keliru. Bahasa gampangnya, gagasan menduetkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto adalah ide yang ngawur dan tidak masuk akal. Posisi Ganjar adalah capres dari Koalisi Perjuangan. Prabowo juga capres dari Koalisi Indonesia Maju. Jika keduanya dipasangkan, maka komposisinya siapa yang jadi capres dan siapa yang mau jadi cawapresnya. PDI Perjuangan bisa dipastikan tidak akan mendowngrade posisi Ganjar sebagai cawapres. PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu dan memiliki kursi terbanyak di parlemen lebih layak mendapatkan posisi capres. Jikalaupun PDI Perjuangan mau menundukkan diri lalu memberikan peluang kepada Prabowo sebagai capres dan Ganjar sebagai cawapresnya, itu sama saja artinya PDI Perjuangan sedang melakukan bunuh diri politik. Basis elektoral di pemilu legislatif akan mengalami degradasi perolehan suara. Dan tentu saja PDI Perjuangan tidak akan bersedia. Begitu juga jika menjadikan Prabowo sebagai cawapres dan Ganjar sebagai capresnya, kubu Prabowo belum tentu mau. Prabowo yang lebih senior secara usia dibanding Ganjar dianggap lebih layak sebagai capresnya. Tentu saja merupakan logical fallacy berikutnya. Sesat bernalar bentuk baru, istilahnya argument from authority, bahwa yang lebih tua lebih senior dan yang senior dianggap lebih memiliki otoritas. Mari kita sudahi kesesatan bernalar semacam ini. Jangan lagi membodohi publik dengan isu politik yang tidak perlu. Wacana menduetkan Ganjar dengan Prabowo bukan saja menimbulkan kerumitan baru, tapi juga tidak realistis. Sebagai wacana juga bernuansa utopia, menarik untuk diperbincangkan, tapi sulit untuk diwujudkan. Apalagi Ganjar Pranowo sedang berada di puncak elektabilitas berdasarkan survei terbaru beberapa lembaga. Posisinya tidak berubah sejak elektabilitasnya rebound pada akhir Agustus lalu dan terus mengalami kenaikan secara signifikan. Jika Ganjar Pranowo bersama koalisi PDI Perjuangan mendapatkan cawapres yang tepat, the final round, Ganjar Pranowo akan tampil sebagai pemenang pada kontestasi Pilpres 2024 menjadi presiden rakyat berikutnya. Inilah asa saya, asa Ayah NH. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera. Sebagaimana biasa hari ini kita
akan sedikit memberikan apresiasi. Ada sebuah fenomena khusus di tengah-tengah gelombang kaum milenial yang menurut hitungan dari DPT pemilu presiden atau legislatif di Jawa Barat hari ini dari jumlah 35,7 juta ada sekitar 20 juta yaitu di usia 17 sampai 41 tahun, dan ini cukup potensial dan kita kenal adalah yang disebut generasi milenial atau Gen Z ya. Nah, inilah salah satu dimensi kekhususan secara nasional di pemilu presiden maupun legislatif tahun 2024. Nah, kami dari relawan sedang bagaimana kita memberikan apresiasi kepada mereka. Nah, di tengah-tengah kegalauan dan tentu kami sedang mencari solusi, tiba-tiba muncul ada satu kreativitas yang cukup bagi kami mengejutkan, yaitu, dan saya sangat memberikan apresiasi karena itu judulnya menarik, yaitu sebuah lagu spontan yang digagas atau dipersembahkan oleh anak-anak muda ya kaum milenial itu, dan mereka berprofesi bukan hanya sebagai musisi, tentu punya latar belakang seperti itu, tapi juga dia adalah seorang kreatif di bidang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasul, Ya. Pak, sehat. Kang Alden ini. Coba gimana tuh lagunya tuh? Ada pilihan ini, ada pilihan itu. Aku pilih ini. Ini tuh ini ya. Iya betul. Sensasi, tapi yang ini asli. Pasti pilih ini. Dari rakyat kecil, jelas pilih ini. Sampai rakyat besar, pasti pilih ini. Ganjar pilihanku. Ganjar presidenku. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ganjar paling oke. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Presiden yang kece. Pilih Ganjar presidennya. Insya Allah Pak Ganjar jadi presiden Indonesia 2024. Yes. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap! Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Insya Allah. Mohon doanya. Merdeka! Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.